Selamat datang di SMP Negeri 1 Tanggulangin. Hari ini kita akan membahas macam-macam bilangan, terutama bilangan bulat serta garis bilangan. Mohon diperhatikan. Langsung aja ya. Nah, jadi eh, kita mengenal banyak jenis bilangan. Nah, paling sederhana itu adalah yang namanya bilangan asli. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari waktu kita di SD ya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tapi hanya bilangan-bilangan bulat aja, tidak termasuk pecahan. Nah, kemudian lebih besar dari bilangan asli itu adalah bilangan cacah. Nah, bedanya apa sih dengan bilangan asli? Ya, jadi bilangan cacah ini sama aja sebenarnya isinya dengan bilangan asli gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 tapi ditambah dengan angka 0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya isinya sama nih seperti bilangan asli dan bilangan cacah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 0 juga ditambah bilangan bulat yang negatif. Jadi misalkan kita punya min 4, punya min 3, punya min 2, punya min 1. Jadi bilangan bulat semua nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, min 4, min 3, min 2, min 1 itu termasuk bilangan bulat. Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional tuh ya semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Nah, tapi bilangan rasional itu nanti kita akan ditambahkan dengan pecahan. Contoh pecahan itu berapa sih? Setengah gitu ya. Ini bilangan rasional gitu ya. Kemudian berapa lagi? Sepertiga. Nah, ini bilangan rasional gitu. Atau juga bisa juga desimal. Nah, tapi dengan syarat desimalnya ini harus bisa menjadi pecahan. Contoh 0,25. Nah, ini bisa menjadi 1/4 gitu ya. Maka 0,25 itu termasuk pada bilangan rasional. Contoh lagi apa ya? Misalkan 0,40. Nah, 0,40 ini bisa jadi berapa? 2/5 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan rasional. Atau juga bisa juga bilangan akar. Nah, cuma syaratnya mesti bisa keluar dari akar. Contohnya kita punya akar 4. Nah, ini bilangan rasional. Dia bisa menjadi 2. Oke ya. Nah, seperti itu bilangan rasional. Tetap 4, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3 itu tetap termasuk pada bilangan rasional. Nah, ada juga yang namanya bilangan irasional. Nah, kebalikan dari bilangan rasional. Kalau irasional itu bilangan yang sebenarnya ya agak mustahil sebenarnya dipikirkan. Nah, itu adalah desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Nah, ini tidak bisa jadi pecahan nih desimalnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kakak punya 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 3, 4, 7. Ya, pokoknya campur-campur deh. Nah, ini tidak bisa jadi desimal gitu ya. Tidak bisa jadi pecahan. Ini adalah bilangan irasional. Contoh lain adalah bilangan pi. Nah, bilangan pi itu sebetulnya bukan 3,14 saja ya. Tapi panjang 3,14 berapa lagi nih? 2, 3, 7, 8, nah, terus panjang sekali, nggak habis-habis. Jadi kalau dibagi, nggak habis-habis gitu ya. Atau juga bisa juga bilangan akar, tapi bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Contoh akar 3. Wah, akar 3 tuh berapa sih? Gitu ya. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, satu lagi ada desimal yang berulang. Desimal berulang tuh contohnya misalkan 0,6666 terus. Nah, teman-teman ingat ini bisa jadi berapa? Bisa jadi 2/3 ya. Waktu kita belajar di SD mungkin pernah belajar yang seperti ini. Itu artinya desimal berulang. Atau 0,1211212 terus. Nah, ini berulang terus. Nah, nanti ini bisa menjadi pecahan. Caranya gimana? Nanti tonton video kakak tentang pecahan. Oke ya. Nah, semuanya ini bilangan irasional. Nah, jadi semuanya ini bilangan irasional dan juga bilangan rasional, bilangan rasional, semua ya. Itu kita bilang bilangan real. Bilangan yang asli, yang ada, yang bisa mungkin tidak terbayangkan, tapi bisa diwujud nyatakan, gitu ya. Misalnya kayak akar gimana, mau wujud nyatakannya? Bisa, nanti ada caranya. Ya. Tapi ada juga bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Itu namanya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu bilangan yang terdiri dengan komposisi akar min 1. Nah, biasanya ditulis dengan lambang I, gitu ya, imajiner. Ya, akar min 1, akar min 3, gitu ya, akar min 3, akar min 4. Nah, ini semua adalah bilangan imajiner, gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita membuat yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner dicampur dengan bilangan
yang realnya. Nah, apakah kita belajar ini semua di kelas 7? Ya, tidak. Ini hanya pengantar kakak kalau ternyata ada banyak jenis bilangan. Nanti pada kelas 7 kita akan belajar bilangan bulat pertama kali. Nanti juga akan belajar pecahan. Nah, itu bilangan rasional kita akan belajar. Nanti di tingkat selanjutnya kita akan belajar akar dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini rangkumannya sekilas. Jadi, bilangan asli itu dari 1 ya. Bilangan cacat dari 0. Bilangan bulat dari min sampai seterusnya. Bilangan rasional semua ditambah pecahan dan desimal yang bisa jadi pecahan. Nah, bilangan rasional itu desimal yang tak berujung, gitu ya. Akar, pi, gitu ya. Oke, semuanya termasuk bilangan real. Oke. Nah, nanti biasanya kita akan bertemu dengan yang namanya istilah-istilah yang lain, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap itu sebenarnya adalah bagian dari bilangan bulat. Kalau ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya apa ya? Misalnya 3. Nah, 3 kalau dibagi 2, nah itu adalah 1 tapi masih punya sisa 1. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan genap berarti bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ini kakak ada salah nih. Ini berarti harusnya habis. Gitu ya, berarti nggak ada sisa. Contohnya misalkan kakak punya 4 atau kakak punya min 4. Kakak punya min 4 dibagi 2, maka ini hasilnya adalah min 2. Sisanya tidak ada ya. Sisanya 0. Maka dia termasuk bilangan genap. Nah, nanti bisa aja ada soal tertentu, tapi kakak nggak bahas di sini. Kadang-kadang di awal-awal guru kalian suka bertanya nih, kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya apa nih? Gitu ya. Genap tambah ganjil pasti jadi ganjil, gitu ya. Kalau genap dikali dengan genap, hasilnya berapa nih? Genap apa ganjil? Nah, itu kan bingung ya, nebak-nebak ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini gampang banget. Kalian ya pikirin aja satu bilangan ganjil. Contoh misalnya ya. Misalkan kakak ditanya, kalau genap ditambah ganjil dikurang genap ditambah genap lagi, hasilnya genap apa ganjil? Ya kita masukin aja 4 tambah 3 gitu kan, kurang 4 tambah 4. Boleh dong. Nah, jadi kita bisa dapat nih. Hasilnya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, 7 itu adalah bilangan ganjil. Ya udah, berarti hasilnya adalah ganjil. Ya, gampang. Nah, nanti kita juga akan banyak bertemu dengan yang namanya bilangan prima dan bilangan komposit. Ingat-ingat nih ya, nanti kita akan kepake nih di himpunan kepake, di kelas 8 kepake, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, angka 2. 2 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Dibagi 4? Nggak bisa. Dia hanya bisa dibagi oleh 2 dan bisa dibagi oleh 1. Gitu ya. Atau kita punya angka berapa? 11. 11 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa. Gitu ya. Dibagi 4? Nggak bisa. Gitu ya. Hanya bisa dibagi 11 dan hanya bisa dibagi oleh 1. Oke. Nah, kalau bilangan komposit ini adalah lawannya. Nah, ini lawannya nih dari bilangan prima. Gitu ya. Berarti ya selain bilangan selain bilangan prima gitu. Tapi dia harus memiliki 2 buah faktor prima. Jadi angka 1 tidak termasuk. Maka bilangan komposit akan mulai dari angka 4. 4, 6, 8, berapa lagi? 9 bisa gitu ya. Terus 11 nggak bisa, 10 bisa, 12 bisa. Nah, ini adalah bilangan komposit. Oke ya. Gampang ya. Jadi ini hanya pengantar tentang bilangan. Nah, nanti kita akan belajar tentang operasi hitung, tapi di sini kakak hanya sedikit saja menjelaskan, gitu ya. Nah, tentunya kita akan pelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Tapi itu di video selanjutnya, oke ya. Jadi ayo tonton video kakak yang selanjutnya. Juga ada sifat-sifatnya. Nanti di masing-masing ketika kita belajar penjumlahan, kita akan belajar sifatnya apa sih penjumlahan, bisa komutatif atau enggak. Apa sih komutatif? Nah, nanti kita belajar di video selanjutnya. Ya, nanti ada komutatif, ada asosiatif, distributif, dan sebagainya. Nah, ini yang penting nih, yang mungkin kakak pengen kasih tahu. Ada yang namanya identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah angka 0. Ya. Nah, kenapa angka 0? Karena identitas ini adalah, ya kalau ditambah 0, dikurang 0, bilangan apapun, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, ini kakak ada salah tulis ya, harusnya 0. Ya. Kemudian ada yang namanya perkalian. Ada juga identitasnya. Mau dikali sama angka ini, mau dibagi sama angka ini, tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Yaitu adalah angka 1. Contohnya, 3 dibagi 1, ya 3 gitu. 3 dikali 1, ya 3 gitu. Ya, mau berapapun dikali 1 ya 3.
ya. Tapi kalau dikali 0 jadi 0 gitu ya. Kadang-kadang kita suka bikin games tuh. Ya, segini ditambah segini ditambah segini dikali 0. Nah, oke, tapi hati-hati ya, ada urutan pengerjaannya. Oke, sekarang kita coba lagi. Untuk fokus pada garis bilangan, harap diperhatikan. Kita mulai ya. Jika kita perhatikan, semakin ke kanan nilainya menjadi semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin ke kiri nilainya menjadi semakin kecil. Sebagai contoh, jika ada angka 8 dengan 6, maka 8 lebih besar daripada 6. Sementara, jika ada angka min 8 dengan min 6, maka min 8 lebih kecil daripada min 6. Contoh berikutnya, pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Min 3 lebih besar dari min 2, B. Min 1 lebih kecil dari min 5, C. Min 2 lebih kecil dari 0, D. 7 lebih besar dari 8. Jika kita perhatikan garis bilangan, maka pilihan jawaban A, min 3 terletak di sebelah kiri min 2, sehingga min 3 lebih kecil dari min 2. Untuk pilihan jawaban B, min 1 terletak di sebelah kanan min 5, berarti min 1 lebih besar dari min 5. Untuk pilihan jawaban C, min 2 terletak di sebelah kiri 0, berarti min 2 lebih kecil dari 0. Sedangkan untuk pilihan jawaban D, 7 berada di sebelah kiri 8, berarti 7 lebih kecil dari 8. Maka untuk soal ini, jawabannya adalah C.